Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain. Dengan kata lain, berbisnislah dengan aman. Meskipun di sini ada yang pegawai. Pegawai juga bisa berbisnis loh, karena banyak orang akhirnya masuk ke investasi bodong. Hati-hati, semua itu dimulai karena ketamakan. Ayat 14. Tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Ini namanya taktik dagang. Ini kita sering lihat kalau orang tawar-menawar. Contohnya datang seorang yang ahli atau yang expert di area negosiasi. Tidak akan datang berkata, wow senang, mungkin istrinya lihat satu perhiasan, katakan mereka mau beli perhiasan bersama-sama di sebuah toko jewelry. Suami istri, suaminya ini orang yang pandai berdagang, dia tahu lah ya banting harga, dia ngerti bagaimana pasang harga, dia sudah biasa dengan jual beli. Tapi istrinya lugu sekali, senang, apalagi istrinya ini seorang pendoa yang sangat jujur hati. Masuk ke dalam, Pak ini yang aku cari, bagus, langsung ditendang. Psst, 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 psst. Jelek, gak bagus, terlalu kecil ini berliannya ini cacat nih. Ini apa ini? Desainnya kurang kekinian. Dalam hati padahal, wah bagus sekali. Dia bilang apa? Tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu dia pergi, ia memuji dirinya. Ketika dapat ngomong sama istrinya, tahu nggak? Ini bagus dan murah. Tapi tadi di depan si penjual, apa ini? Pelajaran apa kita bisa ambil dari ini? Kecuali, tidak hanya tentang dagang. Bapak Ibu Saudara, jangan percaya setiap kata yang diucapkan orang. Manusia tidak selalu mengucapkan sejujurnya. Karena itu Anda tidak perlu reaksi dengan perkataan. Termasuk dalam pernikahan. Apalagi kalau sudah ada emosi di antara mereka. Ketika sudah ada amarah contohnya. Kata-kata seperti, aku nyesel kawin sama kamu. Tidak usah diartikan, berarti kamu minta cerai. Kamu menyesal, berarti kamu menyesal. Tidak usah diteologi ria. Dia mungkin berkata, tidak baik, tapi dalam hati tetap jatuh cinta. Buktinya kalau Anda pergi tetap dicari. Jangan reaksi dalam hubungan. Kalau reaksi nanti, harganya naik. Mengerti maksud saya? Aku nyesel kawin sama kamu. Langsung si laki-laki, karena terima mentah kata-katanya, dia terpancing. Mana wanita kan tidak bisa ngomong. Wanita pandai berbicara hingga perasaannya terkena kait. Hingga perasaannya terjebak, perempuan biasanya tidak bisa berbicara. Contohnya, papa tidak cinta sama aku. Maksudnya, please say that you love me. Perempuan tidak selalu mengucapkan sejujurnya karena mereka harus jaga harga diri. Nggak mungkin kan ngomong terus terang. Papa sekarang tidak pernah perhatikan. Maksudnya tidak pernah perhatikan. Kemarin apa? Saya ajak jalan-jalan segalanya. Laki-laki selalu telan mentah-mentah. Disinilah sumber pertengkaran antara suami istri yang tidak pernah berujung logis. Biasanya laki menjelaskan, perempuan semakin kecewa. Betul ya, yang wanita, ada saatnya laki-laki perlu shut up. Perlu diam. Dan mengerti dan dengarkan apa maksud hati wanita. Jangan perempuan dipaksa untuk bicara logis seperti laki-laki. Kalau mau ya silakan kawini pria. Saya nggak ngerti apakah ini saya nggak pernah ngerti dunia wanita. Ini semua cuma ilham. Jadi kalau perempuan merasa apa yang saya katakan benar, tolonglah Hak Jing. Tolong batuk gitu, supaya saya tahu bahwa itu duniamu betul yang saya wakili sekarang. 1, 2, 3. Betul, tepuk tangan untuk saya. Laki jangan terima mentah-mentah. Disitulah sumber perdebatan yang tidak perlu. Padahal satu rangkulan dan bilang I'm sorry atau I love you udah selesai sih. Yes or yes? Laki enggak bisa, apa maksudnya enggak pernah, buktinya loh aku gini-gini. Wah tambah laki itu memang harus jadi pengacara. Jadi jangan makan mentah-mentah kata-kata. Do not believe
in every word people say. Or at least, please understand what they are trying to say. Jangan percaya setiap perkataan yang diucapkan manusia, tapi kalau itu istri Anda sendiri, bukan jangan percaya, jangan sampai tidak percaya istrinya, tapi lebih kepada perhatikan baik-baik apa yang sebenarnya dia ingin katakan. Ini adalah rahasia tentang tidak reaksi terhadap perkataan. Tapi dalam ilmu dagang, ayat ini sangat relevan. Jangan percaya reaksi customermu, lakukan homeworkmu. Kerjakan PR-mu. Cari tahu kalau barang Anda ini desainnya itu memang sudah desain yang terkini. Jangan percaya kalau dia banting. Ini bukan desain kini, bantah dengan, jangan pakai emosi, yang namanya dagang ngapain emosian. Ini enggak kekinian, oh Pak, mungkin Bapak belum lihat katalog, saya ini di bidang ini loh Pak. Ini yang paling kini, skak. Dia skak Anda mat, skak mat. Anda bilang sama dia, protes supaya jangan sampai harga ditekan. Oh enggak Pak, Bapak salah loh. Bapak terakhir, saya ini dari pameran, ini yang paling kini. Rugi loh Pak, enggak kasih, malah justru bujuk istrinya yang lemah. Anda bisa lihat, singa kan lihat dulu rusa yang lemah untuk dimakan. Setelah ngomong sama bapaknya supaya jangan sampai dia tekan harga sama suaminya. Ngomong sama istrinya, ini bagus loh Ci. Ini tadi taci-taci paling suka, ini sebentar lagi habis loh Ci. Bapaknya langsung. Anda harus tahu barangmu. Jangan gampang dibanting. Do your homework. Pastikan servis Anda wahid. Pastikan barang Anda itu kualitas. Jadi kalau nanti Huanjia, kalau kamu mau mulai apa? Tawar-menawar, Anda tidak di posisi bawah. Tapi alangkah baiknya jangan kaku juga kalau Anda mau berbisnis dan baik, bukan cuma jewelry, anything, apa saja. Kadang-kadang kita perlu, bukan di markup, kadang-kadang kita perlu memberikan diskonan mungkin bagi orang-orang yang bermental kortingan, supaya orang beli barang Anda itu merasa menang atas Anda, padahal yang menang ya Anda yang dapat uang. Kadang-kadang perlu membuat customer atau klien kita atau pelanggan kita itu pulang rasa, aku beruntung hari ini, aku telah menghemat uang kita berapa, padahal keluar uang. Penting untuk membuat customer kita, pelanggan kita itu pulang merasa menang. Merasa kayak, ini murah loh. Padahal dari sisi Anda, aku untung banyak. Jadi jangan ngotot sama pelanggan. Pelanggan adalah raja. Cuman tinggal gimana caranya mereka bisa merugi dengan tertawa. Mungkin bayangin, Anda bisa dapat pelajaran seperti ini di gereja loh, bukan di marketing class. Karena Salomo itu pedagang nomor 1. Emas pun jadi tidak ada harganya di tempatnya dia loh. Di luar sana harganya luar biasa karena dia yang ekspor semua. Padahal emas bukan dari situ. Dia punya pedagang saudagar itu pakai yang namanya kapal-kapal yang dia bangun perkapalan, dia bawa semua dari mana-mana sampai ke situ, dikelola, dikirim ke sana lagi, emas jadi mahal di luar, murah di rumah. Ini orang pinter. Jangan cuma baca Alkitab. Padahal ayatnya cuma tidak baik kata si pembeli, tapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Tapi Anda bisa mengerti hakikat manusia. Anda bisa memposisikan diri dalam kuda-kuda. Turun harga, sana rasa menang, tapi Anda bisa jalankan dagang. Satu sisi lagi dalam keluarga, jangan percaya mentah-mentah setiap kata-kata. Orang ngomong apa sama Anda dipikirin, apalagi kalau wanita, loh Ci, gemuan ya. Langsung diet. Itu dipikiri 1001 malam, tahu enggak? Laki-laki juga sama. Laki-laki cuman bedanya komentarnya beda di hal-hal tertentu, hal-hal yang lainnya. Laki-laki panasnya beda dengan wanita. Ya, itu aja. Jangan dipikirin orang ngomong apa. Kadang-kadang orang cuma latah. Hamil ya. Enggak kok. Makanya yang laki-laki atau kita yang perempuan laki atau perempuan atau wanita sama saja. Udahlah, sebelum dia yang memberikan bocoran aku hamil, jangan pernah tanya orang hamil atau tidak. Kecuali kalau memang besar sekali ya, lebih baik jangan tanya. Kalau tanya itu susah dicabut. Kalau ternyata dia tidak hamil, Anda berkata dia hamil, berarti Anda olok-olok dia gendut. Tidak baik kata si pembeli lalu dia pergi memuji diri. Jangan percaya everything people say.
Ya, dan itu juga pelajaran berharga buat kita juga, don't say anything you don't mean. Jangan ucapkan sesuatu kalau Anda tidak bermaksud sepenuh hati. Biasain jangan latah gitu loh, seperti yang saya pernah khotbah dulu ya, saya di sini pernah khotbah tapi ibadah berapa. Jangan kemana-mana bawa timbangan gitu. Ketemu orang pertama kali yang komentari berat badan, kurusan ya, gemukan ya, selalu kenapa harus kurus dan gemuk, gak kreatif gitu loh. Tanya yang lain kek. Jangan latah. Amin Bapak Ibu Saudara. Belajar sesuatu? Sampai mana? Ayat 15. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Nih saya sudah ajarin, lawan kata lata adalah bibir yang berpengetahuan. Kadang-kadang saya berikan artinya dulu baru baca ayatnya. Sekarang kita baca ayatnya, saya lanjut karena sudah saya jelaskan. Ayat 16, ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Ayat 16 ini simple, mengajarkan pada kita dalam dunia dagang, trading, dalam dunia bisnis, urusan cari uang. Please, bukan saya tidak ajarkan, kita tidak ambil resiko, segala sesuatu selalu ada resiko. Dan ingatlah, resiko tinggi, segala sesuatu yang memberikan hasil yang tinggi akan datang dengan resiko tinggi. Please, jangan spekulasi. Karena itu dikatakan di ayat 16, ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain. Ini nggak masuk akal, relevan buat hari ini. Tapi zaman dulu kalau pakaian itu diambil, Anda bisa dipenjara loh. Zaman dulu itu mereka tidak ada materai, tidak ada tanda tangan, tidak ada ini, tidak ada komputer, tidak ada file. Karena itu Yusuf ketika lari ditarik bajunya oleh istri Potifar, itu cukup bukti untuk memasukkan dia, jebloskan dia ke bui. Ambillah pakaian itu adalah, ambillah jaminan dari orang itu, ada apa-apa, you bisa bui dia. Kalau gitu jangan dagang sama dia kalau tidak ada itu. Alias berdaganglah dengan aman. Jangan nafsu untuk cepat kaya, karena cepat kaya juga bisa cepat bangkrut. Tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Jangan spekulasi, kecuali kalau Anda kaya raya, hilang sekian miliar, enggak apa-apa ya silakan. Tapi kalau itu adalah life saving atau tabungan seumur hidup Anda, apalagi kuliah anak Anda ada di sana, dan susu anak Anda juga di situ, lebih baik Anda dan lebih baik kita dapat pemasukan yang rutin, stabil meski tidak banyak. Lebih baik kita taruh harapan kita di pundi yang berbeda, bukan di keuangan, karena keuangan kita tidak bisa kaya mendadak. Lebih baik tingkatkan kebahagiaan. Lebih baik suntik dan investasi, skill-skill keterampilan dan kepandaian-kepandaian, terutama spiritual intelligence, terutama intel rohani, kemampuan baca orang dan segalanya kepada anak-anak Anda yang bisa Anda berikan tanpa uang. Kalau saya tidak bisa kaya, saya akan jadikan anak-anak yang akan kaya nanti. Ada berbagai macam cara, yang penting janganlah ingin menjadi kaya. Karena orang yang ingin menjadi kaya, apalagi yang mendadak akan jatuh ke dalam macam pencobaan dan menyusahkan diri dia dengan berbagai hal yang tidak perlu di mata Tuhan. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain. Dengan kata lain, berbisnislah dengan aman. Meskipun di sini ada yang pegawai. Pegawai juga bisa berbisnis loh, karena banyak orang akhirnya masuk ke investasi bodong. Hati-hati, semua itu dimulai karena ketamakan. Dimulai dengan bunga yang super tinggi. Demikian tingginya maha tinggi, jangan lupa maha tinggi pula resikomu loh. Ya, saya nggak ajarkan kita pesimis, tapi ajarkan kita untuk punya perhitungan. Namanya bijaksana itu kan pertimbangan. Tentunya semua ada resikonya, demikian pula kalau mau resiko kecil ya untungnya kecil. Saya tahu. Tapi kalau Anda dan saya sudah semakin diberkati, kalau bicara soal materi, baru bisa ambil resiko lebih tinggi. Kalau itu satu-satunya, jangan resikokan. Kalau Anda punya angsa yang bertelur emas 1 hari sekali, jangan dipotong bebek angsa dikuali. Nanti sisanya Anda akan berdansa sendiri. Karena gila maksudnya. Jangan dipotong semua untuk keluar 10 telur hari ini. Kecuali kalau angsa Anda punya anak. Salah satu telurnya tidak dijual, telur emas itu muncul angsa emas. Lalu beranak. Silakan Anda spekulasi dengan angsa yang pertama atau angsa yang terakhir. Monggo silakan kalau Anda mau lakukan. Tapi kalau itu angsa satu-satunya, be smart. Don't do it. Don't do it for do it. Jangan lakukan untuk uang maksud saya. Roti hasil tipuan sedap rasanya ayat 17. Tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Itu dia, ya, hasil tipuan. Ada banyak bodong-bodongan.
Enak ini saya jelaskan, Roh Kudus jelaskan lewat mulut saya, lalu ayatnya tinggal dibaca. Tapi kita lihat ayat 18 sekali lagi, rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Itu lagi yang saya sudah jelaskan kan, hikmat itu kan penuh dengan kalkulasi. Kalkulasi ini bukan berarti hitung-hitungan, ada orang itu yang begitu pelitnya sama sopir taksi atau online atau apa. Kalau bukan langsung bayarnya online ya kan, kalau bayarnya cash contohnya. Aduh cuma sisa sedikit loh. Bapak yang ditunggu sampai 50 rupiahnya mana? 25 rupiah. Saya bukan berkata penuh pertimbangan itu penuh perhitungan. Perhitungan bukan pertimbangan. Kita harus generous dan murah hati jadi orang. Kalau sekali orang kecil selamanya orang kecil. Anda bisa jadi orang kaya tapi orang kecil. Lihat nggak orang kaya yang kikir? Tapi Anda bisa jadi kita bisa jadi orang biasa, orang kecil tapi yang berhati besar. Sekali Anda tentukan hati Anda kecil, selamanya forever you are little people. Orang kecil. Saya hari ini bisa kehilangan semua yang saya miliki. Kasih saya waktu, 7 tahun saya bangun kembali. Saya bukan sombong, saya akan bangun kembali dengan Yesus dengan prinsip yang sama, aku akan bangun kembali. Tidak ada alasan untuk iri. Hari ini semua yang saya punyai dan saya miliki, itu semua hasil pengelolaan dan pertimbangan. Demikian pula dengan kita semuanya. Kita tidak usah nunggu nanti punya segala sesuatu. Saya juga tidak kaya raya. Kita bisa memutuskan kita jadi big people atau small people. Kita bisa jadi orang besar atau orang kecil, tentukan hari ini. Tekan tombolmu sekarang. Saya tentukan today. Saya tidak nunggu saya punya segala sesuatu. I belong to this group called big people. Bukan karena saya kaya raya, tapi saya bermental juara. Saya minta juga semua kita diajari yang sama, kita punya Roh Kudus yang sama, kita ini satu penggembalaan. Saya juga domba di hadapan Yesus. Kalau saya bisa punya mental gini, Anda juga harus punya mental begitu. Kita sama-sama maju, kasih tepuk tangan untuk Yesus Kristus. Ya. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Ayat 19, siapa mengumpat, membuka rahasia. Apa ya ini? Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Ini hikmat yang sangat simpel, banyak orang jebol di sini. Kalau ada orang ngomong sama kita, tak beritahu ya, tapi jangan beritahu ke siapa-siapa lo ya. Ya. Aku beritahu kamu rahasia, aku sudah janji tidak boleh, jadi aku ngomong sama kamu saja. Kalau dia sudah janji ngomong sama Anda saja, berarti lain kali waktu dia janji sama Anda tidak bocorkan, dia akan ngomong sama satu orang. Aku janji sama dia, kamu ngomong sama kamu jangan bilang sama siapa-siapa. Orang sekali bocor mulut, jangan beritahu dia rahasia apa-apa. Bergaul dengan seorang gossiper hanya 2 cara. 1, mengajak dia bertobat, 2, jauhi dia. Orang yang bisa bocorkan rahasia orang lain akan bocorkan rahasiamu. Kalau Anda membocorkan rahasia Anda lah pembocor rahasia orang lain, percayalah, rahasiamu juga akan dibocor orang lain. Sebab orang yang membocorkan rahasia orang lain, dia sendiri akan bocor rahasia sendiri. Karena itu jangan pernah bocor rahasia. Confidential. Satu hal yang saya lihat kelemahan orang Indonesia, yang saya lihat di mana-mana nih, karakter yang belum jadi di culture kebudayaan kita. Termasuk di dalam dunia rohani, gereja, kependetaan segala. Banyak orang tuh jebol mulut. Saya tahu apa artinya tidak mudah menyimpan banyak rahasia. Sebagai hamba Tuhan saya simpan banyak rahasia orang. Kadang-kadang itu mau ngomong sama orang itu, ada orang yang kayak kamu, tapi kalau saya beritahu kamu yang itu, kamu akan mengerti apa yang maksudku. Tapi tidak bisa. Harus ada disumpah secrecy atau rahasia. Karena saya hargai, saya tidak mau, saya sendiri nanti tidak hati-hati bocorkan rahasia sendiri. Nggak ada rahasia apa-apa sih saya ini. Maksud saya kalau saya tidak bijaksana utarakan sesuatu yang akan menjadi gosip atau merusak iman orang. Karena saya tahu banyak. Bapak, Ibu, Saudara, Alkitab mengatakan siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Mengumpat itu apa? Grusak-grusuh, itulah bahasa Jawanya. Orang yang kusak-kusuk. Itu mengumpat. Orang yang hati-hati dengan orang seperti itu. Jangan ngomong apa-apa. Kalau mau ngomong apa-apa karena dia bocor mulut, ngomong firman aja supaya dia beritakan Injil kemana-mana. Don't trust yourself to him. You will get disappointed. Jangan percayakan dirimu kepada orang itu karena Anda pasti akan kecewa dan dikecewakan. Indah ya. Ini semuanya ground rules atau peraturan dasar loh, ini SD-nya Tuhan. Tapi kita sering melanggar loh.
Bayangin dong, Alkitab itu begitu relevannya. Waktu kita baca itu aplikatif sekali, bab kita hanggar melulu. Bayangin, hikmat Tuhan yang paling rendah, namanya common sense, pengetahuan umum. Paling tinggi, namanya revelation, pewahyuan. Saya harap yang paling rendah jangan dilupakan. Common sense, my friend. Common sense. Ya. Siapa mengutuki ayah dan ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Lain kali aja saya jelaskan waktu nanti bulan keluarga. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Nah, saya mau berhenti di ayat 21 ini. Saya mau jelaskan sedikit tentang beberapa aspek. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Ke depan hati-hati dengan money game. Hati-hati, oke? Lebih baik kita itu mendapatkan keuntungan daripada money game itu apa? Tawaran tidak jelas, dari perusahaan tidak jelas, dari luar negeri apalagi kita harus hati-hati, mereka bisa caw anytime, bisa lari setiap saat. Biasanya menggelitik rasa keserakahan di dalam diri kita dengan bunga yang sorgawi. Dan Anda harus super hati-hati. Kalau ada yang seperti ini, konvensional pun saya ngerti juga bisa salah. Pernah dalam sejarah kita, bank pun akhirnya likuidasi, lalu terjadi yang namanya semua nasabah kalang kabut semua. Tidak ada yang aman sih, Tuhan sudah memberitahu di dunia ini selalu ada pencuri, selalu ada ngengat. Tidak pernah ada yang kekal, saya ngerti. Tapi kita harus lebih bijaksana, hati-hati, karena meminimalkan apa yang tidak perlu terjadi. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Ini yang disebut dengan ingin cepat kaya. Lebih baik kalau Anda dan saya punya visi untuk kekayaan. Visinya begini, I'm a skill worker. Aku adalah seorang yang punya keahlian dan keterampilanku akan diberkati Tuhan dengan tekun, rajin, dan dengan gigi. Tuhan akan selalu memberi saya sabat dalam kerja, tetapi pekerjaanku akan diberkati. Dengan itu perlahan-lahan, dengan saya punya prinsip yang jelas, yang penting anak saya punya roh takut akan Tuhan, yang akan terima langsung dari papa mamanya itu free, itu murah, karena segala musim kehidupan mereka bisa lihat bahwa kami teruji dalam takut akan Tuhan. Punya sedikit mereka lihat papanya bersyukur, selalu ada buah, waktu kita kekurangan anak justru nambah syukurnya. Waktu punya lebih, saya bisa memberi, anak bisa melihat generous hati atau melihat papa mamanya murah hati kepada sesama. Anak saya tidak bisa kalah, keluarga kami tidak bisa patah. Yang penting dia punya pendidikan, Tuhan kau berjanji, kau kasih aku anak, kau harus sekolahkan. Tugasku kerja, kau yang sekolahkan mereka. Entah lewat pekerjaanku atau lewat beasiswa, kau akan sekolahkan. Kalau bisa aku kasih modal kerja, kalau tidak bisa ya sudah mereka harus punya jenius sendiri. Mereka harus lebih pintar papa mamanya tarik becak mungkin, anak saya harus university. Bapak Ibu, lebih baik kita punya goal yang realistis. Ya, nggak bisa punya rumah kontrakan ya nggak apa-apa. Asal kontrakannya itu sah, suatu hari mungkin anak saya yang belikan rumah. Tapi saya sih nggak mau repoti anak saya. Saya mau ngontrak sampai mati ya nggak apa-apa. Nggak mungkin kalau saya hidup benar itu orang nggak akan peduli sama saya, apalagi keluarga sendiri. Asal saya menabur yang baik, pasti menuai yang baik pula. Oke, kekayaan saya dari keterampilan. Bertumbuh pelan-pelan. Apa yang saya bisa tabung, saya tabung. Investasi. Uang kecil pun saya akan tabung, asal saya tidak kikir seperti sama supir taksi yang saya ceritakan tadi. Ya, saya tahu dengan saya memberi, saya tidak mau berubah, karena uang saya berubah menjadi orang yang tidak baik. Tidak mau. Saya tentukan saya mau jadi orang seperti apa. Kalau hari ini saya bisa memberi 1 juta, saya kasih 1 juta. Kalau pemberian saya hanya mampu 2.000 rupiah, saya kasih orang cuma 2.000 rupiah. Pokoknya saya tidak bisa menemukan diri saya dalam posisi saya tidak memberi apa-apa. Saya menolak untuk menjadi seorang yang kikir. Kalau Anda punya prinsip seperti ini, Anda orang besar. Dan kita akan puas dengan pekerjaan kita karena keterampilan, kita akan bangga karena kita diberkati karena skill kita. Dan semakin ditambah oleh Tuhan nanti. Kekayaan harus didapatkan dengan cara demikian. Karena gaya hidup yang benar. Karena perspektif cara pandang yang kudus di hadapan Tuhan. Karena persiapan pengelolaan yang profesional dimulai dengan mengelola dengan benar hati sendiri. Nah, nanti setelah kita bertambah, Tuhan kasih hikmat itu mau diinvestasikan di apa? Lalu tiba-tiba nanti akan muncul godaan. Masukkan ke kayak Las Vegas aja.
mesin tertentu yang bisa memberimu hasil tiba-tiba seperti judi. Please ditolak. Karena milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Saya tidak sarankan kalau sesuatu yang questionable, yang bisa kita endus sesuatu rasanya nggak benar. Ini operasinya seperti apa juga nggak jelas. Tapi kita cuman kutu mati, hanya fokus kepada berapa persen kembali, bahkan 100% kalau perlu. Dan kita tergoda dan tergiur sekali. Don't throw away your life. Why the rush? Kenapa terburu? Kalau semuanya ada orang diam-diam burung gagak datang kasih Anda uang segitu banyaknya, kalau memang itu halal warisan contohnya ya diterima. Jangan ditolak, bodoh sekali kalau ditolak. Tapi kalau ini datang dengan resiko loh ya. Jadi bukan mau menghalangi kebahagiaan Anda atau keuntungan yang kemudian yang mungkin terjadi kemudian. Tapi jangan lupa hitung resikonya. Nanti Anda akan tanggung jikalau tidak jalan sesuai dengan rencana. Don't throw away your life. Ajari anak-anaknya juga ada banyak korban. Jangan sampai cemplung di situ. Money game contohnya. Be very careful, hati-hati karena akan semakin banyak. Di dunia ini tidak ada yang baru di bawah matahari selalu terulangi. Dulu pernah ada orang kena ciak, nanti kemudian mungkin keturunan Anda kena ciak. Harus punya prinsip yang jelas, milik yang diperoleh dengan cepat, akhirnya tidak diberkati. Stok contohnya. Stok itu judi kata orang. Saya punya teman yang memang orang yang ahlinya di area begini. Bagi dia bukan judi. Tapi saya sarankan kalau Anda tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, jangan masuk di situ. Saya juga tidak. Oke? Stock market itu seharusnya, saya bukan orang yang pakar di sini, tapi saya kasih sedikit masukan karena kita ini keluarga. Sekalipun ini nanti akan di YouTube segalanya, peduli amat. Saya ngomong dengan jemaat Mawar Syariah yang live di sini dulu. These are my children in the Lord. Ini anak-anakku dalam Kristus. Saya patut memberi nasihat rohani kepada semua. Saya bukan pakarnya. Tapi saya kenal orang-orang yang memang studi di situ, berkecimpung. Orang-orang ini lakukan homework atau PR-nya. Mereka tidak sembarangan spekulasi apa kata orang. Mereka selidiki setiap perusahaan itu dengan profesional. Mereka orang-orang yang sungguh-sungguh kerjanya full time di situ dan mereka punya disiplin yang tinggi. Dan itu tergantung karakternya masing-masing. Anda bisa juga laptopnya berdiri di sini terus sampai jam 2-3 pagi. Bangun tidur bukan terus mandi, langsung pikirannya naik atau turun. Anda tidur sampai malam itu laptopnya nyala terus dengan angka-angkanya. Itu juga bisa. Kita bisa gila. Karena kita tidak tahu kapan naik, kapan turun. Atau naik mau lebih naik lagi lalu turun. Waktu turun nanti dulu tunggu naik. Enggak naik, turun tahan terus, merugi. Tunggu naik, nanti kalau naik kurang naik, belum seperti dulu naiknya, kita tunggu lagi, waktu naik lebih tinggi, serakah lagi. Nah bisa tunggu, lebih tinggi lagi, lalu turun. Satu titik Anda harus lepas dalam kondisi yang salah. Karena kita untung-untungan, kita cuma lihat mana yang menggiurkan. Kalau orang-orang ada satu teman saya itu, dia memang studi di situ. Dia memang berkecimpung di situ. Dan untuk long term jangka panjang bukan untuk cabut, tabrak lari, dapat untung sesingkat-singkatnya sebanyak-banyaknya. Dalam waktu sesingkat-singkatnya sebanyak-banyaknya. Dan pukul 9 malam laptopnya tutup. Mau naik kayak segudang selangit dia juga gak peduli. Mau turun dia juga gak peduli. I have a life to live. Aku punya kehidupan. Paham maksud saya ya? Kalau enggak kita bisa gila gini terus loh. Terus gini, bangun tidur pikirannya itu enggak bisa doa. Nanti kalau doa kalau naik gimana? Dengan keluarga juga begini terus. Kalau naik gimana? Saya sarankan jangan, karena banyak orang masuk ke dalam sana bukan untuk long term. Kalau long term Anda pasti tidak akan untung banyak. Bisa untung banyak sama dengan kerja, dengan keterampilan. Karena ujungnya nanti Anda juga untungnya sedikit-sedikit ditumpuk lama-lama banyak. Jadi mau stok, mau apapun semuanya harus lewat responsibility. Harus dengan cara yang bertanggung jawab. Dan tidak milik yang diperoleh secara langsung dan cepat yang akhirnya tidak diberkati. Kalau masuk ke dalam stock market sudah motivasinya salah. Aku mau cabut, tabrak lari, dapat untung langsung hartawan. Biasanya akan membuat keputusan yang paling bodoh sejagat raya nantinya. Waktu Anda masuk sudah salah, Anda keluarnya pasti tidak diberkati. Kalau Anda masuknya dengan benar, seperti teman saya yang bertanggung jawab bukan spekulan, ujungnya juga sama dengan kerja lain pelan-pelan. Jangan sembarangan. Saya tidak sarankan kalau Anda tidak sekolah di situ,
Kalau Anda bukan orang yang memang ahli di sana dan kalau Anda disiplinnya sangat buruk, tidak bisa kuasai hati, doa aja bolong-bolong, tidak bisa segalanya, don't enter there. Lebih baik lewat keterampilanmu. Jalan ini, jalan itu, toh pelan sampai ke tujuannya itu ditumpuk pelan-pelan. Yang penting kelola hidupmu hari ini dengan benar. Tuhan pasti akan tambah-tambahkan. Amin. Semoga di sini lebih hati-hati. Semoga tidak ada lagi cerita. Pokoknya ginilah. Saya harap di seluruh dunia jangan deh. Apalagi di Indonesia. Tapi kalau sampai sana sini orang diciak kanan kiri, Jemaat Mawar Sharon adalah orang yang paling susah diciak uangnya. Kenapa? Rumputnya sudah ada antibiotiknya. Kasih tepuk tangan Tuhan. Tapi juga jangan jadi orang yang begini ya. Nanti Jemaat Mawar Sharon yang paling terkenal kemana-mana Rp25 pun diminta. Tidak pernah kasih tips sama orang. Apalagi dengan orang-orang lemah, kita harus kasihan dong. Harus sering membantu. Jangan jadi Jemaat Mawar Sharon itu orang yang paling gak bisa diciak uangnya, tapi juga paling gak berani keluar uang. Jemaat Mawar Sharon terkenal dengan ini, kalau mereka pergi makan-makan sama teman-teman, kalau setiap kali kasir sudah waktunya bayar, dia selalu ke WC. You little people or big people, you decide. Kalau tidak berani bayar, jangan keluar makan. Lebih baik tolak, bilang, oh saya mau di rumah dan sebagainya. Saya minta supaya Jemaat Mawar Sharon adalah orang yang bijaksana, tidak jatuh ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Kita adalah orang yang bertumbuh sama-sama pelan-pelan secara rohani, keuangan, hubungan semuanya. Semakin hari, semakin menjadi seperti Kristus, supaya nanti ujungnya, kita diberkati karena apa yang kita miliki pelan-pelan kita tumpuk karena tanggung jawab dan karena perkenanan Allah. Itulah tuayan sebenarnya. Kasih tepuk tangan Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Anda diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya harap di sini ada yang diamankan dan diselamatkan dan berbuat suatu kesalahan besar dalam hidupnya dan dalam karirnya. Anda tidak sia-sia datang hari ini mendengar khotbah karena khotbah ini akan mencegah Anda untuk masuk dalam lubang berikutnya. Semoga hidup Anda diberkati. Kalau hidup Anda diberkati, yang senang ya Anda, keluarga Anda. Kami turut senang kalau melihat jemaat kita, jemaat kami dibahagiakan oleh Tuhan. Jesus loves you, we love you. God bless you. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Come on.